Ya, selamat datang di dunia kampus ya. Di sini saya akan membahas tentang poin penting supaya lolos SNBP. Di video sebelumnya saya telah membahas kaitannya dengan perankingan dan beberapa penjelasan tentang SNBP. Di video hari ini saya akan menegaskan lagi poin penting supaya kalian lolos. Jadi di SNBP ini kalian hanya mempunyai kesempatan sekali, jadi tidak bisa diulang di tahun yang akan datang. Jadi pastikan kalian jangan ceroboh ketika kalian nanti terpilih eligible dan mendaftar di SNBP, dan pastikan kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Poin 1 di SNBP ini, rata-rata tinggi tidak jaminan lolos, begitu juga sebaliknya yang rata-ratanya rendah. Di SNBP ini jadi syarat rata-rata tinggi itu hal wajar karena dari beberapa sekolah seluruh Indonesia baik SMA, MA, SMK itu yang dipilih rapot tertinggi di angkatannya. Jadi rapot dengan rata-rata tertinggi, saya garis bawahi, itu menjadi hal yang wajar. Itu seperti itu. Tetapi ketika kalian mempunyai rata-rata tinggi, tidak 100% pasti diterima. Jadi ada beberapa ini ya, jadi ketika kalian mendaftar, karena apa? Contoh misalkan jadi di sekolah Anda, jadi ada beberapa siswa itu yang memiliki jadi kecenderungan jurusan atau prodi yang sama dengan kampus yang sama. Jadi anak-anak sekarang itu paling suka yang lagi ngetren itu ya tadi jurusan hukum, jurusan akuntansi, itu banyak peminatnya. Jadi itu tadi, ketika kalian misalkan di dalam satu angkatan ada 3 atau 4 siswa yang memiliki ini ya pilihan yang sama, itu pastikan bahwa nilai kalian tertinggi di sekolah Anda sebelum nanti kalian akan di ini ya diuji atau akan di apa ya istilahnya dengan sekolah lain di kampus pilihan Anda. Misalkan kalian jurusan hukum ya di Undip, itu yang daftar itu ribuan sekolah, jadi satu sekolah itu paling yang dipilih satu. Itu pun di Undip itu memiliki kuota, ada kuota yang pastinya itu terbatas. Jadi kuota SNBP itu sangat kecil dibandingkan SNBT dan jalur mandiri. Itu seperti itu. Jadi alangkah baiknya jadi rapot tertinggi itu juga ini ya, jadi ada mapel pendukung, itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika kalian milih jurusan itu mapel pendukungnya justru rendah, itu nanti juga akan berpengaruh di perankingan. Itu seperti itu ya. Ini berikutnya tadi sudah saya sampaikan ya, jadi kaitan dengan mapel pendukung ya. Jadi kalau kalian misalkan pengen kedokteran atau di dunia kesehatan, itu pastikan juga ada mapel biologi. Nah, kalau seandainya kalian misalkan pengen jurusan akuntansi ekonomi, ya pasti ada jurusan ekonomi. Kalau kalian misalkan pengen jurusan teknik, ya ada mapel fisikanya. Jadi memang ada beberapa mapel pendukung itu tanpa disadari itu menentukan kalian diterimanya di kampus yang Anda pilih. Itu seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan juga, pastikan jurusan dan kampus yang Anda pilih itu tidak ada kesamaan. Jadi di sini diperlukan yaitu transparansi. Jadi kalian perlu bertanya di sekolah Anda siapa yang mengurusi kaitannya dengan eligible. Kalian pasti harus ditanya misalkan di guru BK-nya atau wakil kurikulum. Jadi sebelum hari H atau penutupan, bahwa jurusan yang Anda pilih itu tidak ada yang sama. Jadi kalau seandainya misalkan kalian
kebetulan ada yang sama dan nilai kalian rendah, kalian bisa mengalihkan itu dari kampus lain yang sekiranya itu potensi diterimanya sangat besar ya. Jadi jangan terlalu ini ya saklek atau fokus di kampus itu jika peluangnya sangat kecil seperti itu. Dan juga bahwa di SNBP ini itu satu kesempatan sekali, jika diterima itu kalian sudah tidak bisa mendaftar di jalur SNBT maupun jalur mandiri, itu seperti itu. Berikutnya adalah yaitu poin 4, yaitu kaitannya dengan alumni yang diterima sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Jadi alumni itu sangat menentukan ya. Jadi ketika di sekolah Anda banyak yang diterima, misalkan di jurusan teknik sipil Undip misalkan, itu potensi diterimanya sangat tinggi, apalagi didukung rata-rata rapot Anda itu lebih tinggi ya dari kakak kelas Anda yang telah diterima. Nah, kaitannya dengan alumni yang diterima itu kaitannya dengan indeks sekolah. Jadi indeks sekolah itu masing-masing itu berbeda, baik negeri maupun swasta. Jadi yang tahu persis ya kampus itu. Jadi ada standarnya dan juga nilai IPK. Jadi kakak kelas Anda yang telah diterima itu di kampusnya itu kira-kira itu IPK-nya bagaimana. Kalau seandainya dari kakak kelas Anda itu bisa berprestasi, itu sangat memungkinkan itu membuka peluang adik kelasnya untuk diterima di jurusan yang sama. Itu seperti itu. Nah, jangan lupa ya subscribe ya. Jadi dan apalagi ini berita yang terbaru, yaitu kaitannya dengan hasil TKA. Jadi hasil TKA ini sangat mencerminkan nilai ini ya, nilai sesungguhnya ya. Kalau di zaman dulu itu kan ada namanya ujian nasional, kalau sekarang kan tes TKA ini. Jadi nilai rapot Anda 92 misalkan matematika, fisika, bahasa Inggris, ternyata hasil TKA-nya itu di bawah itu, dan itu juga nanti bisa jadi ini ya sebagai pertimbangan dari kampus itu. Jadi supaya apa, jadi jangan sampai nanti sekolah itu berlomba-lomba mendongkrak nilai yang justru itu bukan nilai sesungguhnya atau dari si kemampuan anak itu ya. Semoga nanti dengan adanya TKA ini itu membuka ini ya, jadi kesempatan untuk siswa yang lain, khususnya sekolah-sekolah yang mohon maaf secara indeks sekolah itu kurang diperhitungkan ya. Silakan untuk bisa menuliskan di kolom komentar kira-kira video apa yang nantinya akan saya bahas supaya ada ini ya kelanjutan di channel saya. Terima kasih.